menemukan firman Tuhan dalam kitab Ibrani 6 ayat 17-20, izinkanlah saya akan membacakan firman Tuhan di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani 6 ayat 17 sampai yang ke-20. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat diri dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan memperoleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan itu adalah suatu permohonan atau suatu penantian sungguh-sungguh agar sesuatu yang baik terjadi di masa depan bagi kita. Saya ulangi lagi, pengharapan itu adalah keinginan, suatu permohonan atau penantian yang sungguh-sungguh agar sesuatu yang baik terjadi di masa depan kita. Namun, secara orang beriman, pengharapan itu adalah keyakinan bahwa janji Allah pasti akan digenapi bagi kita sekalian. Bagi kita yang beriman, pengharapan itu adalah janji Allah dan kehendaknya pasti terjadi bagi kehidupan kita. Di mana firman-Nya, Dia telah menguraikan firman-Nya sejak zaman purbakala, bahwa Dia berjanji kepada kita bahwa hidup kita ini ada milik kepunyaan Dia, dan Dia adalah milik kepunyaan kita. Di dalam kitab Kejadian, Allah berjanji kepada manusia pertama ketika diciptakannya untuk mengelola bumi ini, untuk memberi nama pada burung-burung dan hewan, memberi nama segala makhluk. Manusia itu diberi kuasa untuk mengelola bumi ini. Namun apa yang terjadi? Manusia itu jatuh dalam dosa dalam kitab Kejadian 3. Maka maut berkuasa lagi. Manusia itu harus mati. Manusia itu harus menderita, mencari makan, mengais. Manusia itu jauh lagi dari hadirat Tuhan. Kalau di Taman Eden mereka dekat dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya dalam kitab Kejadian itu Tuhan menyesal menciptakan manusia. Dalam hal itu Tuhan melakukan pemusnahan besar-besar dengan air bah. Namun ada satu keluarga yang berkenan kepada Dia, yaitu Nuh. Lalu ketika Tuhan melihat penghakiman pertama itu dahsyat, di mana manusia dan makhluk yang hidup semua mati oleh karena air bah yang besar dan hujan yang tidak pernah berhenti, dan semua di bumi ini ditutupi oleh air. Menyesallah Allah. Maka Allah berjanji tidak akan lagi melakukan pemusnahan yang begitu dahsyat yang luar biasa. Sebab manusia itu adalah dari awalnya milik kepunyaan Dia, dan serupa dengan gambarnya kita diciptakannya dalam kitab Kejadian 3. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika Allah berjanji, maka Dia akan menggenapi. Mulailah perjalanan hidup manusia itu. Di zaman Abraham, Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Walaupun umurnya sudah uzur, sudah hampir 100 tahun, dan istrinya pun juga sudah tidak bisa lagi melahirkan karena di usia yang cukup sudah relatif tua. Tapi Allah berjanji kepada Abraham, lihatlah di langit, demikianlah keturunanmu seperti bintang-bintang yang banyak. Lihatlah di pantai pasir, demikianlah keturunanmu. Namun Abraham, walaupun dia tahu umurnya sudah uzur, dia mengingat pengharapan itu adalah janji yang akan ditepati oleh Allah.
dan benar. Ketika mulai Ishak dilahirkan, mulailah Abraham bersuka cita bahwa Allah menepati janji. Lalu Allah berjanji memberi pengharapan kepada Ishak bahwa dari keturunannya lah dia sangat berkenan. Dan memang terjadi. Ishak akhirnya dapat anak Yakub. Yakub inilah yang berubah nama menjadi Israel. Dari keturunan Yakublah muncul 12 suku bangsa. Dan Allah berjanji bahwa keturunannya akan mendapat tanah. Suatu perjanjian dari Allah. Dan ketika dari 3000 tahun yang lalu muncullah Musa. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Allah berjanji lagi, pengharapan lagi diberikan. Bahwa Allah akan memberikan tanah Kanaan untuk menjadi milik kepunyaannya 3000 tahun yang lalu. Pengharapan itu digenapi oleh Tuhan ketika Yosua dan bangsanya memasuki tanah Kanaan. Dan Bapak Ibu sekalian, lalu Allah berjanji lagi untuk memberkati mereka. Dan terjadilah bangsa itu terbelah dua. Israel Selatan, Israel Utara. Kita tahu bagaimana di situ terjadi suatu tokoh-tokoh peristiwa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena mereka mengingini kehendak diri sendiri, bukan kehendak apa yang Tuhan rencanakan dari nenek moyangnya, dari zaman Abraham, Ishak dan Yakub, dan zamannya Musa juga. Bahwa Allah berjanji kalau dia bersungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti dalam kitab Ulangan 28 ayat 1-14. Allah berjanji, jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, maka engkau akan diberkati adonanmu, engkau akan diberkati keluar masukmu, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Allah berjanji ternakmu akan melimpah ruah, apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Namun Bapak Ibu sekalian, kehendak manusia lain, kecenderungan mereka selalu berbuat salah dan tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Allah memberikan pelajaran mereka dengan susah. Mereka memasuki tanah Kanaan sampai 40 tahun. Mereka keliling padahal jaraknya dekat dari Mesir itu. Mereka harus terobos laut Tiberio. Mereka harus berperang dengan Moab. Mereka harus berperang dengan bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya mereka pun juga harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi karena dia berjanji selama 40 tahun dalam perjalanan itu pun juga dia memberikan makanan, mana roti dari surga. Dia memberikan juga daging dari surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengharapan itu adalah suatu janji yang akan Allah genapi. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengatakan 2500 tahun yang lalu dalam kitab Yesaya, sesungguhnya seorang putra akan diberikan kita, seorang yang menyelamatkan bangsa-bangsa, sebab dia akan disebut Raja Damai, Allah yang perkasa, besar kekuasaan yang tidak berkesudahan. Dan kitab Daniel 7 pun dikatakan, anakku akan memimpin suatu raja yang abadi. Allah sendiri yang berbicara. Lalu dalam Alkitab dikatakan juga di mana dia akan dilahirkan. Dan Yesaya 53 pun 55 dikatakan, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penderitaan kita lah, kesalahan kita lah, dan dosa kita. Allah berjanji. Dan oleh biru-birunya kita disembuhkan. Maka digenapinya lah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus hadir ke dunia ini. Dia untuk menyelamatkan umat yang percaya. Sebab dari mana dia datang, dia beritahu kepada kita. Dialah yang memberitahu bahwa surga itu
Aku dari surga, kalian dari bumi. Dia datang ke dunia ini. Dan apa yang terjadi, dialah contoh yang pertama bagi kita. Bahwa surga itu adalah kerajaan. Sebab itu, dia sebut Allah pencipta langit, bumi, alam semesta ini adalah Bapa surgawi. Bapa dia, Bapa kita sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, hanya satu yang tahu surga. Setelah itu, dia naik ke surga. Tidak ada satupun manusia yang tahu surga. Sejak zaman purbakala. Dan hanya satu jalan keselamatan kita. Itulah yang dikatakan dalam ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Yesus berkata bahwa daging dan darah ini tidak akan mengikut ke surga. Dia akan kembali kepada jadi tanah. Ketika kita mati, dalam sekejap itu, tubuh kita akan dipenuhi dengan tubuh kemuliaan. Seperti Tuhan Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu. Dia dengan tubuh kemuliaan. Ketika dia bangkit, dia bilang sama Maria, jangan sentuh aku, sebab aku akan menghadap Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan ke tempat Bapa. Di mana Bapa ada, aku akan di sana. Begitu juga kepada orang-orang semua. 500 orang ketika naik ke surga. Sebab itu kita memperingati hari kemarin 2000 tahun yang lalu kenaikan dia ke surga. Dia membuktikan sebab dia hidup ada pengharapan bahwa setelah kematian kita akan bersama-sama dengan dia menjadi manusia yang penuh kemuliaan, kudus di hadapan Allah, tidak bercacat lagi, tidak berdosa lagi, tidak ada hawa nafsu, tidak ada keinginan kejahatan. Semua baik di mata Allah. Karena Allah akan menjadi matahari di situ. Dan dia akan melihat. Dan tidak ada orang yang menghina, mencaci maki, memfitnah. Maka Bapak Ibu sekalian, di sana ada penuh kedamaian, kesejahteraan, dan sukacita. Sebab Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Kalau tidak aku menyediakannya bagiku. Jadi, kita akan lihat bagaimana akan terjadi. Setelah itu Tuhan akan menghakimi. Mereka yang menghina dia, mencaci maki dia akan hadapi. Engkau manusia yang tidak ada apa-apanya sebagai debu, berani engkau menghina Allahmu yang menciptakan langit, bumi, alam semesta. Berani menghina yang memberikan keselamatan bagimu, yang berani engkau menghina yang memberi pengampunan dosamu. Engkau akan menghadapi dia dan engkau akan dihancurkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya lihat begitu penghancuran sekarang luar biasa. Bahwa Tuhan akan datang kedua kali semakin mendekat. Orang-orang yang mencaci maki mereka, menghina dia di ujung dunia ini, punah. Tuhan akan melenyapkannya. Itulah janji Tuhan. Dan semua akan dipulihkannya. Anak-anak Tuhan yang penuh kasih akan memimpin semua kerajaan di dunia ini. Itulah janji Tuhan. Berkat kita melimpah. Sebab itu Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk melakukan suatu kejahatan. Kita harus kasih. Bela dengan kasih. Karena kejahatan itu akan dihadapi dengan Tuhan sendiri, pencipta langit sebumi. Sebab firman berkata, Allah akan menginjak-injak musuhnya. Allah akan menghancurkan mereka. Mereka tidak tahu mengucap syukur, menghina penciptanya. Sebab manusia itu hanya diciptakan dari debu. Kita lihat bagaimana geopolitik dunia ini. Semua mulai berubah. Tempat-tempat yang dimana Injil tidak diberitakan, sekarang Tuhan akan membukakan dengan tangannya sendiri. Dengan cara-cara diperintahkannya bangsa-bangsa untuk membuka pintu-pintu yang tertutup menjadi pintu kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan. Tuhan baik dan Tuhan penuh kasih. Lalu manusia itu kecenderungan membuat jahat, pembohong, pendusta. Maka Tuhan memberikan pilihan kepada manusia itu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita dapat memilih jalan keselamatan yang Yesus berikan bagi kita adalah suatu pengharapan, sau yang dilabuhkan. Jadi tempat telah disediakan bagi Tuhan dan sebagai perintis Yesus sendiri bahwa kita nanti akan bersama-sama dengan Dia penuh kemuliaan dan kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kematian, tidak ada kawin mengawinkan lagi, tidak ada lagi
hawa nafsu, tidak ada lagi keinginan kejahatan, tidak ada lagi dusta di sana, karena Allah sendiri yang menerangi. Dan memang manusia itu sejak semula adalah saleh dan selalu berbuat baik, penuh kasih. Inilah yang Tuhan akan balikkan semua keadaan. Dia akan kembalikan ke manusia itu menjadi apa yang dikehendakinya, apa yang diinginkannya. Bukan kehendak manusia yang kendangan kejahatan, kecenderungan fitnah, mencaci maki, menghina, berdusta, berbohong, hawa nafsu, sok tahu, sok belagu, sok kaya. Itulah manusia. Tapi kalau Tuhan, Dia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Sesuai Ulangan 28 ayat 1-14. Dia akan memberkati adonan kita. Dan Dia berkata dalam Mazmur 91, kalau engkau menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindunganmu, maka dijauhkannya kita dari penyakit sampar yang mengganas waktu petang, penyakit menular waktu mengganas di waktu malam. Walaupun 10.000 rebah sebelah kiri dan 10 rebah di sebelah kanan, itu tidak akan menimpamu. Engkau akan dijauhkan dari penangkap burung. Engkau dijauhkan dari segala kutuk. Engkau dijauhkan dari segala kemiskinan. Engkau akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhanlah akan menopangmu. Mazmur 91. Dan Tuhan berjanji dalam Mazmur 23. Kalau engkau mengatakan Tuhan adalah gembala, engkau tidak akan berkekurangan. Tuhan akan menyediakan makanan bagimu, kesehatan bagi tubuhmu. Sebab itu Dia akan bawa kau pada rumput yang hijau mata yang tenang. Dia akan menyegarkan jiwamu. Jika engkau percaya akan janji untuk digenapi suatu pengharapan yang menjadi sau bagi pelabuh lagi hatimu, maka Filipi 4 ayat 19 nyata dalam kehidupanmu. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan penuh janji. Bahkan Tuhan Yesus berkata, di mana aku ada, engkau akan ada. Di rumah Bapa aku akan siapkan tempat bagimu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Allah manakah yang berjanji kepada kita selain Yesus Kristus? Selain Allah itu sendiri, Bapa kita yang agung dan maha mulia. Dan Dia akan menggenapi, kalau Dia akan memberkati kita. Dan Dia berkata juga dalam Yesaya 53 ayat 5, bahwa kita harus disembuhkan dari segala penyakit apapun. Karena penyakit apapun itu bukan dari Allah, tetapi dari keinginan manusia yang cenderungan berbuat dosa dan menjauh diri daripada Tuhan. Maka penyakit itu datang. Penyakit kusta, penyakit jantung, penyakit kanker. Itulah harus kita patahkan dalam Yesaya 53 ayat 5. Oleh biru-birunya kita telah disembuhkan. Bapak Ibu saudara sekalian, ingatlah janji Tuhan. Ketika engkau tidak ada makanan di rumahmu, tidak kekurangan engkau, tidak ada rezeki lagi peluang, ingatlah janji Tuhan. Dan bisa dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allahku akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mazmur 23. Dan kebajikan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Ingatkanlah janji Tuhan. Bahwa kalau engkau mengalami masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah jodoh, ingatkanlah Ulangan 28 ayat 1-14. Aku akan menerima berkat Tuhan yang melimpah. Apa yang aku kerjakan dibuatnya berhasil. Aku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjauhkan aku dari segala mara bahaya. Ternakku akan melimpah ruah. Berkat-berkat akan didatangkan bagiku. Allah manakah yang berjanji kepada kita dan Dia akan menggenapi bahwa kita milik kepunyaannya Dia. Hanya Allah kita yang agung dan maha mulia. Allah kita akan menjauhkan dari musuh-musuh kita. Seperti Mazmur 91. Dia akan menjauhkan kita dari penangkap burung. Dia akan menjauhkan kita dari segala kutuk kemiskinan. Dia akan menjauhkan kita dari kesusahan. Pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Demikianlah dikatakan dalam Ibrani 6 tadi ayat 19. Pengharapan itu adalah suatu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Inilah pengharapan. Pengharapan adalah suatu mengandung janji yang akan digenapi oleh Bapa Surgawi, akan digenapi oleh Tuhan yang pencipta langit bumi. Hari ini Bapak sekalian kita akan masuk dalam doa. Baiklah kita imani bahwa janji Allah itu murni dan Dia akan menggenapi. Adakah kita masalah keuangan? Adakah kita ada masalah kemiskinan? Adakah kita masalah sakit hari ini? Berbaringkah engkau di rumah sakit, di rumah-rumah, engkau mengalami kanker, mengalami penyakit jantung, penyakit gula, penyakit kolesterol,
atau apapun, bagi Allah tidak mustahil. Karena Ibrani 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam Yohanes dia katakan, aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Dia menyertai kita. Kalau kita percaya dia ada bersama kita, siapakah lawan kita? Dia akan menghancurkan roh-roh kejahatan, setan kah, jin kah, orang-orang jahat kah, semua dipatahkan oleh dia. Kalau Tuhan telah mematahkan, berarti Tuhan akan menghancurkan penghalang kita dan akan membukakan jalan kelepasan, kelegaan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi yang indah ini Tuhan, di mana hamba-Mu Tuhan dengan jemaat-Mu beribadah untuk doa pagi. Biarlah ini menjadi rema, menjadi logos, bahwa dalam kitab Ibrani tadi firman berkata 6 ayat 17 sampai 20, bahwa pengharapan kami kepada-Mu adalah suatu janji yang Engkau akan menggenapi. Sejak zaman purbakala Engkau telah berjanji bagi kami bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu, bahwa Engkau adalah milik kami, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan zaman dan sampai selama-lamanya. Hari ini jikalau kami Tuhan mengalami masalah pergumulan, beban masalah, beban jodoh, beban rumah tangga, beban pergumulan masa depan, Bapa dalam surga, kami percaya firman berkata bagi Allah tidak mustahil. Engkau akan membukakan jalan kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera, dan sukacita. Allahku akan memberi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami klaim firman-Mu ini dalam nama Yesus, berkat-berkat dicurahkan hari ini. Jikalau kami mengalami sakit penderitaan Tuhan di rumah sakit, di rumah-rumah, karena firman berkata dalam Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, sesungguhnya penyakit kamilah ditanggungnya dan semua hal lunas di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan oleh pilur-pilur Yesus kami telah disembuhkan. Dalam nama Yesus kami menerima kesembuhan. Sakit kanker, buta, kusta, dan penyakit apapun juga yang kami derita, hari ini Tuhan menyembuhkan kami. Dan kami berdoa Bapa dalam surga, serahkan hidup kami, segala aktivitas kegiatan hari ini, tudungi dengan darah Kristus, pagari dengan kasih kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, diberikan kami damai dan sejahtera Yesus Kristus Tuhan, dan kasih karunia, anugerah, perlindungan dari Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami sampai selamanya. Kami berdoa syukur dia. Amin. 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 Selamat beraktivitas Bapak sekalian. Selamat nanti ikut lagi dalam doa pagi. Dan kalau Bapak Ibu ikut siaran tunda, puji Tuhan sekarang siaran tunda sudah menonton 25.000, 15.000 orang. Tapi saya percaya kalau Injil yang baik diberitakan, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa. Jadi selamat beraktivitas, selamat berkegiatan, rekening akan penuh dengan berkat keuangan, terobosan-terobosan akan dibuka. Kalau engkau sakit, Tuhan telah menyembuhkanku, imanilah dan berjalanlah bersama Tuhan. Karena engkau adalah orang-orang beriman bersama dengan aku, maka kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya.